warga Komplek Citra Mas yang terletak di Jalan Kalisuren, Parung, Bogor, mengadakan acara Festival Maulid Nabi Muhammad SAW. Acara ini merupakan kombinasi dari kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat Komplek Citra Mas, di antaranya olahraga sepeda, pengajian, seni marawis, dan usaha para warga. Dari Sabtu tanggal 30 November dan akan berakhir nanti tanggal 1 ini bulan Desember, 1 Desember hari Ahad, tepat nanti jam 11 malam. Yang Sabtu itu kita awali dengan pembukaan bazar. Nah, bazar ini diikuti 37 yang hari Sabtu itu, dan sekarang sudah sampai di angka 40. Nah, hari kedua kita adakan lomba dengan kriteria ada lomba mewarnai, ada lomba hafalan surat-surat pendek, dan ada lomba cerdas cermat yang masing-masing ada kategori dari tingkat TK serta tingkatan anak-anak SD usia maksimal usia 13 tahun. Acara yang digelar tiap tahun ini cukup meriah. Namun, pada Desember 2019 ini mengundang 3 habaib, yaitu Al-Habib Muhammad Al-Atas, Al-Habib Muhammad Waliullah bin Syekh Habib Assegaf, dan Al-Habib Ali bin Husain Fikri Al-Habsyi. Penampilan tim marawis anak-anak menjadi pembuka di puncak acara pada Minggu 1 Desember 2019. Yang dilanjutkan dengan zikir tahlil serta rawih oleh Habib Ali bin Husain Fikri Al-Habsyi. Sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Nah, di sini tuh ada bulu tangkis, ada sepeda, ada mancing, ada masak, PKK, dan lain-lain. Cuman yang terakhir lagi ngehits itu antara bulu tangkis sama sepeda. Nah, kalau yang kelihatan di jalan berarti sepeda. Maka ada usulan bahwa untuk mengawal, untuk membuat satu situasi yang lebih lain dari yang lain, maka kita adakan goes itu untuk mengawal habib-habib yang akan memberikan ceramah di dalam kegiatan ini. Parade marawis ini kita golongkan 3 ya. Ada dari ibu-ibu majelis taklim, dan ada juga dari santri-santri yang belajar baik dari TPQ atau madrasah dunia. Ada juga yang dari bapak-bapak, biasanya itu kan hadroh. Jadi kita gabungkan paradenya bukan hanya marawis tapi juga hadroh, ada juga rebana. Jadi 3 model seni muslim, seni Islam ini kita coba padukan bagaimana bisa tampil keseluruhan di dalam satu panggung. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ashraf badrin fil kawn ashrak. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya
semuanya yang hadir, paling banyak di sini ibu-ibu namanya. Mudah-mudahan ke depan kita tingkatkan kami silaturahmi atau bahasanya yang mudah-mudahan dalam rangka untuk urusan keagamaan kita akan tingkatkan lebih maju lagi, dan insya Allah Allah akan memberikan barokah karena kehadiran hari ini bapak-bapak dan ibu-ibu telah meluangkan waktunya dengan ikhlas, yaitu hari Jumat ibadah. Begitu pula kalau tidak Nabi Muhammad dilahirkan, tidak akan pernah turun Al-Quran di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita merayakan setiap tanggal 17 Ramadan dengan merayakan nuzul Quran, hari diturunkannya Al-Quran. Umat Islam di setiap 17 Ramadan mengadakan ajar tadarus Quran, khataman Quran, di mana-mana merayakan aktivitas nuzul Quran. Kenapa 17 Ramadan menjadi mulia? Bukan karena Qurannya diturunkan, karena Nabi Muhammad terlebih dahulu diturunkan. Karena turunnya Al-Quran bukan kepada siapa-siapa, tetapi kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, inilah Nabi Muhammad SAW yang mana kemuliaan beliau dibagi-bagikan kepada siapapun. Jangankan si muslim yang beriman, si kafir pun yang pernah sesat bergembira di hari lahirnya Nabi Muhammad, Allah tidak melupakan. Bahkan Allah ringankan kuburnya, Allah angkat gerak azab kuburnya, Allah angkat azab siksa nerakanya setiap hari Senin. Siapa dia? Abu Lahab. Abu Lahab yang sudah kenal, karena Allah katakan dalam firman-Nya, tabbat yada abi lahabiu laka Abu Lahab. Nasr Quran. Abu Lahab distempel sama Allah, orang yang pasti celaka, masuk neraka. Tetapi pernah suatu saat ketika mendengar Nabi Muhammad lahir, Abu Lahab bergembira dengan bukti-bukti yang nyata. Abu Lahab memerdekakan budaknya Thaibah Aslamiyah. Ketika mengabarkan terlihat kelahiran Nabi Muhammad, Abu Lahab gembira, dia senang, sehingga budak tersebut dimerdekakan oleh Abu Lahab. Itu bukti kegembiraan Abu Lahab. yang galak. Ada Sayyidina Utsman yang kaya, ada Sayyidina Abu Bakar yang bijaksana. Seperti itu para ulama. Di sini ibu-ibu, bapak-bapak, saya lihat semuanya soleh-soleh dan orang-orang soleha dan orang-orang yang dijamin oleh Allah masuk surga. Karena apa? Karena suka merayakan maulid daripada Nabi besar Muhammad SAW. Nabi Muhammad basyarun lakal basyar, orang yang sangat mulia di sisi Allah dan di sisi umat manusia. Maka dari itu, siapa yang menghargai kelahiran Nabi Muhammad akan dibayar mahal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pahala-pahala yang tidak terhitung nilainya. Maka dari itu kita niatkan datang ke sini untuk memperingati Nabi Muhammad SAW di dalam bulan tahunnya yang dirahmati oleh Allah. Jadi harus ada yang jadi ulamanya, harus ada yang menjadi Sayyidina Utsmannya, yang mendukung ulamanya, yang mendukung dakwanya. Harus ada yang menjadi ulamanya juga, yang mendoakan keluarganya. Jadi kalau ada ulama yang marah-marah, bilangnya menjelekkan pemerintah, bilangnya menjelekkan siapapun itu semua teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ulama diutus oleh Allah untuk menegur manusia-manusia yang sudah congkak, yang sudah sombong, supaya dia menjadi orang yang dekat lagi kepada Allah. Jadi kita tidak boleh ya menjudge ulama, menilai ini ulama tidak benar, ini ulama ekstrim, ini ulama marah-marah, nggak boleh jadi. Di sini ini terkenal kampung sabun, otomatis sabun itu mempengaruhi sabun ungu. Di sini yang sponsor secara pribadi banyak. Di sini juga ada sponsor komunitas banyak. Misalkan DKM apa, terus Majelis Taklim apa, terus yayasan apa. Satu pengajian kita targetkan bahwa masing-masing
diri kita masyarakat ini akan lebih mengaktifkan kegiatan keagamaan, terutama ke masjidan. Yang kedua, ketika kita membahas tentang bazar, berarti masyarakat ini akan memiliki kepedulian sosial, mereka akan memiliki sentimen positif tentang perkembangan ekonomi. Banyak beberapa warga di sini ini punya usaha. Nah, usaha ini perlu kita gerakkan bersama. Anak-anak itu selalu memiliki jiwa kompetisi. Nah, kompetisi itu kita kelola dengan model perlombaan. Nah, lomba ini berkaitan dengan hafalan, bagaimana mereka menguasai tajwid. Artinya mereka akan semakin tertantang untuk mencoba menguasai pengetahuan tentang keagamaan, terutama baca Quran tulis Al-Quran. Dan yang terakhir, kita mencoba bagaimana menggerakkan keolahragaan. Maka ada goes itu untuk mengelilingi menjadi selingan di dalam peringatan ini. Dan yang umum sekali, target kita adalah sesuai dengan target dari masyarakat sekitar di sini, itu supaya masyarakat menjadi rukun, saling mengenal, saling tolong menolong, saling bekerja sama, sehingga terjadi satu masyarakat yang dinamis dan saling membantu. Demikianlah acara Festival Maulid Nabi Muhammad SAW yang diadakan oleh warga Komplek Citra Mas. Semoga acara ini terus berlanjut hingga kita bisa terus mendapat kebaikan dari Nabi kita Muhammad SAW.